Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Maria Angelina Kabelen. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dengan NIM 18030300144. Saya dari jurusan Sosiologi. Nah, baik teman-teman semua, seperti biasa, saya akan membuat sebuah video parodi yang dimana video parodi ini akan membahas tentang radio komunitas. Eh, baik, video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas individu saya dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Oke. Radio komunitas, lu pernah dengar radio komunitas kok? Pernah lah, itu beta pernah lihat, bukan dengar lihat tuh, dengar radio. Tapi radio komunitas semacam komunitas radio apa tuh? Kayak radio komunitas tuh dia tuh kayak radio yang mana dia tuh kayak menawarkan model penyiaran itu. Dia tuh model penyiaran tuh ini Macam kayak mana? dia tuh menawarkan model penyiaran radio ketiga itu tuh selain kayak penyiaran komersil dan publik. Nah, kalau stasiun komunitas itu dia melayani komunitas geografis dan komunitas yang diminati. Terus dan juga kayak menyiarkan konten yang populer dan relevan begitu tuh. Dengan Itu bahaya. dengan khalayak lokal tertentu, tapi sering diabaikan oleh penyiar komersial atau media massa begitu. Terus stasiun radio komunitas itu dioperasikan, dimiliki, dipengaruhi oleh komunitas yang mereka layani. Nah, ini terus kayak di banyak belahan dunia juga radio komunitas itu dia tuh berperan sebagai kendaraan bagi komunitas dan sektor sukarela, masyarakat sipil, lembaga, LSM dan Lembaga pemberdaya masyarakat. dan warga negara untuk bekerja dalam kemitraan guna untuk memajukan tujuan pengembangan komunitas selain penyiaran. Nah, terus ada juga radio komunitas yang dimana itu ditetapkan secara hukum itu atau kayak sebagai sektor penyiaran yang berbeda di banyak negara itu seperti Prancis, Argentina, Afrika Selatan, Australia, dan Irlandia. Nah, terus ini kalau radio komunitas tuh kan tadi bilang dia ada di berbagai negara-negara juga kan ada radio komunitas tuh. Terus kalau yang mau jelaskan di sini tuh radio komunitas tuh yang ada di Bangladesh. Nah, ini jaringan LSM Bangladesh untuk radio. Kau di sini juga ada LSM? Iya, ada LSM. Terus untuk jaringan LSM Bangladesh untuk radio dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan BNNRC itu tentu sudah berjuang selama 12 tahun. Sudah lama, itu sudah lama sekali. Itu sudah berjuang selama 12 tahun untuk membuka media komunitas, itu termasuk radio komunitas, televisi komunitas, dan film komunitas. Itu tuh memberikan fokus pada peran vitalnya sebagai suara dari orang-orang yang tidak bersuara gitu. Oke, membuka peluang untuk orang yang kayak katong bilang pendiam, dong juga punya ide-ide apa begituan. Terus BNNRC itu dia sudah menangani masalah akses radio komunitas dan TV komunitas itu sudah lebih dari 1 dekade, hampir sudah sejak dari kemunculannya pada tahun 2000. Pas lu lahir semua. BNNRC itu dia tuh berada dalam status konsultatif khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. BNNRC itu dia sudah mempromosikan advokasi kepada pemerintah sehubung dengan radio komunitas dengan organisasi lain tuh sejak kemunculan tahun 2000 itu. Tujuannya apa? Tujuan dari ini intervensi radio komunitas BNNRC itu untuk mengatasi masalah
itu untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengucilan sosial di tingkat komunitas, memberdayakan kelompok-kelompok pedesaan yang terpinggirkan, Kayak dan masyarakat primitif begitu dan mengkatalisasi proses-proses demokrasi dan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Nah, terus peran dari radio komunitas ini juga, dia tuh kayak memberikan suara kepada orang-orang yang kayak tidak memiliki akses ke media arus utama tuh, untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang pembangunan komunitas. Nah, mempromosikan hak untuk berkomunikasi, mempercepat proses informasi kepada masyarakat, membantu arus informasi yang bebas, dan bertindak sebagai katalisator perubahan adalah tugas utama yang kayak itu tuh merupakan suatu tugas utama dari radio komunitas. Dan itu juga menjunjung tinggi pertumbuhan kreatif dan semangat demokrasi di tingkat komunitas. Nah, itu gitu fungsi dari radio komunitas tuh yang ada di berbagai negara, tapi yang bisa jelaskan di sini tuh cuma yang ada di intinya pasti Bangladesh. semuanya tuh sama. Iya, semuanya sama juga pasti fungsinya. Terus hanya itu yang mau jelaskan nih lo. Ya lah, maksudnya kayak kalau di Australia lu jelaskan sedikit aja baik. Kalau beta nih, kalau yang di Australia tuh kayak kita kurang tahu sih kalau yang di Australia tuh. Intinya itu yang di Bangladesh saya bisa jelaskan. Nah, cuma tahu yang di Australia tuh. Tapi juga kisah pernah baca. Dia pernah baca yang di Bangladesh, makanya dia berani untuk jelaskan yang di situ Kalau yang di Australia ya mungkin nanti baru dia mulai belajar. Kalau lu jelaskan di Bangladesh pada apa hakikatnya LSM di Ketong di Kota Kupang nih juga banyak. Baru LSM nih lebih banyak apa ke masyarakat miskin, terpencil. Kayak nanti bantuan-bantuan tuh pasti ada di daerah-daerah yang kayak Ketong bilang masih primitif begitu tuh. Dong pispi mah tetap masyarakat Ketong di sini kan untuk menerima sesuatu dari luar tuh agak setengah mati. Jadi LSM nih tugasnya, tapi LSM nih tuh bukan salah satu naungan di pemerintah. Bukan. Dong nih kayak maksudnya ada apa sendiri, lembaga sendiri, tapi bukan dalam naungan pemerintah. Itu sih yang mau jelaskan. Kita justru mengantuk nih. Dia mau tidur. Walaupun tugas habis bilang tidur. Oh iya, habis lanjut kerja tugas Ini sudah FM kerja tugas tuh. Oke, selamat malam.